وأعطنا محبتك ومعرفتك. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada kedua almarhum dan almarhumah. Almarhumah di sini nih, ya, insya Allah kedua-duanya betul-betul orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi bukan cuma sekedar panggilan almarhum, almarhumah. Bapak Ibu tahukah artinya almarhum, almarhumah? Biasa naiki apa artinya almarhum, almarhumah? Pasti makan itu mati. Kemudian, ya. Jadi almarhum itu untuk laki-laki, muzakkar namanya. Ya, almarhumah ditambahkan tamarbuto. Ya, tania talopi ta bundar katitik na ya dua. Nah, itu namanya muannas. Ya, sama 2 minggu lalu saya memberikan manasik di Masjid Syura di Tallo. Ada yang tanya saya, Ustaz, kenapa itu beda niatnya haji dengan umroh? Kalau umroh nawaitul umroh tahu ahramtu biha lillahi ta'ala. Tapi kalau haji nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Bagus juga pertanyaannya itu, karena banyak orang baca bawah mide ini sing agak betul nah agak tujuan nah ya, makanya jatuh tuh kumakasih biangi nah ini sing tujuannya si bawah petungan nah. Ya saya bilang ya, karena umrohtun itu muannas ada tamarbutonya, maka dipasangkan dengan domir ha. Ha nyanya itu kembali kepada muannas itu, makanya wahramtu biha. Sedangkan al-hajju itu muzakkar karena dia tidak mempunyai tamarbuto, maka dipasangkan dengan hu atau hi. Makanya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya, nah itu. Sama kalau kita doakan orang yang sudah mati, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa nakkihi minal khataya kama yunakkath thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya. Ya Quran ya komakun raya Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Harus ditahu itu, karena dalam salah satu hadis Nabi dikatakan
Apabila kau berkumpul dan mendoakan, doakanlah orang yang ada di belakangmu. Siapa yang berdoa hanya untuk dirinya sendiri, maka dia telah mengkhianati banyak orang yang ada di belakang. Itu dari juga menunjukkan bahwa boleh didoakan orang. Dan salah satu doa yang paling cepat dikabulkan adalah doa saudara kepada saudara yang lain. Ya, itu cepat dikabulkan. Apalagi kalau sama-sama hajat, tak doakan coba supaya kita duluan berhasil. Misalnya ada di sini caleg, contoh caleg. Ada sangenta, doakan itu sainganta supaya dia nanti yang jadi berhasil naik anggota dewan. Ya Allah. Kenapa Kibo? Nah, kalau kita doakan supaya dia yang berhasil, maka lebih cepat doa tak diterima. Kenapa? Karena malaikat yang doakan sedangkan kita belum tentu diterima doa tak. Ya, makanya kemungkinan besar. Tapi ilas pagi jangan sampai dalam hati kita, ya Allah kasih berhasil dia tapi masuk ke saya, ya Allah salah tosi itu ilas sasanda kemakar. Kalau ilas kipa, maka malaikat yang doakan kita. Kalau malaikat yang berdoa itu cepat diterima oleh Allah. Ya, makanya ya selalu didoakan orang, ya jangan sedikit berdoa, ya. Makanya pernah sampaikan itu, pernah ada sahabat Nabi, Allahumma arhamni warham Muhammad wala tarham gairana. Maka Rasulullah marah, ya Allah rahmatilah saya, rahmati Muhammad, dan jangan kau rahmati selain daripada kami berdua. Oh, Rasulullah marah, ya jangan kau persempit yang luas. Maksudnya doakan semua orang. Jadi Bapak Ibu, almarhum itu artinya orang yang dirahmati oleh Allah. Itu artinya Bu. Sebenarnya kalau dari segi doa, namanya tutup imotuyuli almarhumah, almarhum bisa Pak, ya. Mau jadi dipanggil Pak Kama almarhum, ya supaya kita dirahmati oleh Allah. Nah, ibu dipanggil almarhumah. Tadi ada yang pernah bilang cocok itu doa Ustaz, tapi kan masih banyak doa yang lain. Nah, jadi ini adalah doa. Ya. Cuma kita ini ya biarlah tau babu tok mati almarhum tok panjudi mati, almarhum tok ya panarkoba mati, almarhum maneng. Ya, almarhum mana? Padahal tidak semua orang mati itu almarhum. Ya, tapi tidak apa-apa lah, karena memang Rasulullah menyampaikan kalau sesama orang Islam, ya, tidak apa-apa karena masalah dosanya itu, ya, itu urusannya dengan Allah. Kita sesama manusia boleh kita mendoakan sesama orang Islam. Sekalipun orang Islam itu cuma modalnya 2 kalimat syahadat. Makanya kalau ada orang yang mati tidak sholat, wajib kali sholat ibu. Nah, ya pernah Nabi itu tinggalkan itu, maka sahabat yang yang sholati, makanya boleh Bu. Orang yang tidak sholat karena yang penting pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, karena orang Islam kalau sudah bersyahadat maka maktamah masuk surga. Namun dia sumpahnya. Ya, masuk nanti di surga. Demi je nama kana nabi ta langsung tama surga, maka tama mo tumatu. Demi di sema kana nabi maka pindah tama. Kalau cuma 2 modal 2 kalimat syahadat. Ya kan ada itu hadisnya Pak. Ini yang sering biasa andalannya anak muda di kampung Ustaz. Namun je dia tuh sumpah aja. Yang penting pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk semua nanti orang di surga. Ternyata betul ada Pak, ada. Cuma paling terakhir masuk surga. Nah, kan yang paling sibuk nanti di hari kemudian itu Pak adalah Rasulullah. Ya, karena satu-satunya Nabi yang diberi kesempatan untuk menolong manusia. Ini bukan cuma kita ditolong, mulai dari Nabi Adam, manusia Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Tentu yang paling pertama ditolong adalah kita. Ya, berarti Nabi Rasulullah itu nepotisme juga Pak di. Ya karena kita juga tolong. Nah, itulah keistimewaan kita.
Ya, makanya Rasulullah itu paling sibuk. Nabi Adam disuruh Nabi Adam, kau ingin minta kepada Allah supaya bisa menolong orang. Apa dia bilang? Tak berani ke saya. Malu saya kepada Allah karena saya pernah berbuat dosa satu kali. Satu kali berbuat dosa guna malu kepada Allah. Kau Nabi Nuh, ya kau ingin meminta tolong. Apa dia bilang? Oh saya lebih-lebih. Saya malu kepada Allah. Kenapa saya tentunya di dunia? Pokoknya kalau ada umatku berbuat salah, pokoknya milodos si kaya buat calla sih. Seandainya Nabi Nuh yang jadi nabi ya zaman sekarang Pak, dengan ini sendiri Tuhan rasa. Tapi Rasulullah itu tidak. Ya dalam Al-Quran itu di surah Al-Maidah ayat 118 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman itu, in tu'azzibahum fa innahum ibaduk. Ifwa kumuchalla ya ta muchalla ifwa umaku atamu tufuan. Ajamamu atamu tu ya. Masanya kasih kesempatan mereka untuk bertobat. Wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau kau mengampuni mereka ya Allah, maka engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Makanya itu dikasih kesempatan kita itu untuk memperbanyak bertobat kepada Allah sampai hatta yugarkir, sampai nyawa belum ada di kerongkongan. Ya kalau sudah sampai di kerongkongan nyawa, maka sudah tertutup tobat. Ya, tertutup tobat, Bu. Makanya salah satu juga pencuci dosa adalah diberikan kita cobaan dalam hidup. Itu pencuci dosa, Pak. Pencuci dosa. Makanya jangan kita terkecoh kalau ada orang di akhir hayatnya meninggal dunia kelihatan menderita. Jangan. Kemungkinan besar dicuci dosanya. Si decenna tahu pasti engka jana. Si jana tahu pasti engka decenna. Ya, makanya jangan terkecoh seperti orang di kampungku. Ya, dia dicari itu husnul khotimah. Tapi ukurannya itu cuma ketika mau mati. Ya kong kato mai mati yang kan itu si puluh mana patarikai. Likai. Nitai. Ya namun dia sumpah aja koma tenang ina hitan sepi. Selama i penjara. Ya, dan itu saya alami keluarga aku begitu, Pak. Ada saya punya ipar sepupu itu dia akan sumpahnya. Iku suruh mas sumpahnya mana? Apa bilang, Bu? Belum tentu kok dia selamat. Oh, makan jatuhnya tangan ada. Ya, belum tentu tobat sama surga deh, belum ada yang bisa menentukan. Waktunya sakit baru dibawa ke rumah sakit Pindrang, Pak. Sementara sakaratul maut tenang dia. Langsung saya ditelepon sama orang tua, tidak ada ke waktu itu. Itu dari Pak Muna. Tapi nangkan sumpahnya selama ini. Hati kulo tengah pasalamay, napaboto, nasama tanalado waktu nama mati. Bukan ukuran itu, bukan ukuran, ya. Ya, boleh jadi karena sejelek-jelek orang pasti ada baiknya. Kalau ada orang yang tidak pernah sholat, lalai dalam hidup, kelihatan baik ketika sakaratul maut, maka dihabiskan memang kebaikannya yang sedikit. Yang berangkat tinggal kejelekan semata. Jangan terkecoh di situ, Pak. Dan sebaik-baik orang pasti ada jeleknya. Ya kalau ada orang rajin ibadah, rajin sholat, kelihatan sakaratul mautnya menderita, maka kemungkinan besar, Bu, dicuci memang dosanya yang sedikit itu. Yang berangkat nanti tinggal kebaikan semata. Makanya ketika Nabi kan mau dicabut nyawanya, datang malakul maut kutuk pintu, Assalamualaikum. Ya, Fatimah di pintu menunggu, mohon maaf, Rasulullah pesan, jangan terima tamu karena saya sakit. Sampaikan ayahmu, saya yang datang. Assalamualaikum ya Habiballah. Mendengar itu Rasulullah menyahut dari dalam kamar. Fatimah persilahkan tamuku masuk. Tahukah kamu siapa dia? Saya tidak tahu Rasulullah. Ya Rasulullah mengatakan itulah yang akan memisahkan hazimil lazat, memisahkan kelezatan. Itulah malakul maut. Ya. Ketika masuk Rasulullah bertanya, jita sa'iran am qabidan, kau datang ziarah atau untuk mengambil nyawaku? Apa kata malakul maut? Dua-duanya Rasulullah. Lau kasiaraiko nasabawisik kumakana manasako. Yang kedua lo kacapu nyawamu komeloko. Manyamomoro kumakuro budi. Pasal-pasal seandainya bahwa ini pasal-pasal mutu kimakuro. Manyamamo. Ya, tapi satu yang dikasih begitu, Pak. Komelo. Kalau tidak mau, saya kembali kepada Allah. Tapi Rasulullah itu memilih, apa dia bilang? Allahumma rafiqul a'la.
Ya, jadi ternyata itu yang dibaca Nabi ketika sakaratul maut. Ketika mau berpulang ke rahmatullah. Allahumma rafiqul a'la. Allahumma rafiqul a'la. Saya mau kembali kepada Allah yang maha tinggi. Saya mau kembali kepada Allah. Rasulullah memilih. Ya, seandainya tuh si sebentar malam datang malakul maut di rumah tabu kutuk pintu. Assalamualaikum bu. Mau apa? Kalau kecabu nyawamu komelo, kira-kira melo nih bu. Ya, mungkin jangan saya dulu angkat tetangga aku tuh tadi malasa. Karena tuh malah jolo. Tapi ini namanya kematian. Tidak ada orang bisa menyangka kapan kita akan mati. Ya. Nah, ketika sementara dicabut nyawanya, tiba-tiba Rasulullah mengatakan berhenti dulu malakul maut. Kenapa Rasulullah? Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakarat, ada sakit. Ternyata sakit. Ya, apa kata namanya Rasulullah? Begini kan nanti caramu cabut nyawanya umatku. Apa kata malakul maut? Kalau umatmu yang paling tinggi imannya masih lebih sakit dari ini. Nah, tapi jangan juga khawatir Budi, karena memang sakit sakaratul maut itu sakit. Cuma terkadang tidak dirasa bagi orang yang beriman. Sebab dia cabut nyawanya tersidih tahu. Narekodena pura ipaita menrona ke surga atau neraka. Kalau orang yang baik ketika dia lihat tempatnya di surga senyum. Biasa itu harus dilihat dia senyum bu. Ya, makanya kalau mau senyum amalkan itu selawat kepada Nabi. Jangan tidur sebelum membaca surah Al-Mulk. Pernah kita baca dia tuh? Oh iya, gimana jangan pada jamaah ini. Udah main aja ya bro. Nah, jangan tidur sebelum kita itu. Tadi antara azan dan iqamah, karena saya dari Makassar baru saya baca itu surah Al-Waqiah, baru saya surah Al-Mulk. Tajam-tajam mui, ya supaya nanti ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa menutup ayat ini dengan husnul khotimah. Salah satunya itu. Jadi kalau mau husnul khotimah, salah satunya almarhum ini dan almarhum. Ya, betul-betul dirahmati bu. Apa cirinya? Ya, pertama umurnya semua panjang-panjang. Siapa yang berumur 70 tahun, maka dia disenangi oleh malaikat penduduk langit. Siapa yang berumur 80 tahun, maka seluruh kebaikannya itu dicatat dan seluruh keburukannya tidak dicatat lagi. Dan siapa yang berumur 90 tahun, maka semua dosanya yang lalu dan yang akan datang diputihkan. Nah, jadi decena dicatat, ya, dan dia mau jadi tawanan Allah di muka bumi. Almarhum ini tuh selama, karena 96 tahun. Siapa berumur 50 tahun, maka akan dihisap nanti dari kemudian dengan hisap yang mudah. Ya, apalagi cirinya bu orang almarhum karena dia mati setelah puasa. Nah, kan tidak lama meninggalkan puasa. Ya, jadi yang kami itu diwere bu, kami itu diwere. Ya, itu ada kisahnya. Ada 3 sahabat Rasulullah meninggal dunia. Namanya bersahabat Budi, bersahabat. Satu meninggal di medan perang, pergi berperang. Yang 2 selamat. Yang satu ini meninggal setelah puasa Ramadan. Nah, yang satu ini masih hidup, selamat. Dialah yang bermimpi. Nah, dalam mimpinya itu dia melihat kedua sahabatnya, dua-duanya masuk surga. Tapi lebih duluan masuk surga orang yang mati setelah puasa. Ya, apalagi almarhum ini ya, kita sudah paham semua Budi. Nah, setelah puasa, ya, barulah yang kedua ini masuk surga yang mati di medan perang. Lebih duluan lu masuk surga. Yang bermimpi ini menurut cuy sama surga. Mau juga masuk surga, ditahan. Jangan kok, kau belum bisa masuk surga karena masih hidup kok. Terbangun dari tidurnya. Ya, terbangun dari tidurnya. Ya, dilaporkan ini Rasulullah mengatakan mimpimu itu benar. Lebih duluan masuk surga orang yang mati di bulan Ramadan atau setelah puasa Ramadan dibandingkan orang yang mati di jalan Allah. Ya, makanya ibu sekalian, ya, tidak bisa ki masuk surga itu kalau masih hidup ki. Makanya amalkan itu yang pernah sering disampaikan. Siapa yang baca ayat kursi 1 kali, kepure masam pajak perlu kecicen, ya, la ilaha illallah hayyul qayyum, ada semua sikir-sikirnya di
Yang sudah disampaikan, siapa yang baca la ilaha illallah adalah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kalau maghrib, 10 kali kalau subuh. Kemudian dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika assalam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya apa namanya? Wa adkhilnal jannata ma'as salam, ya. Tabarak Rabbana wa ta'ala ya jalali wal ikram. Kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian itu menjadi cukup kamu jadi 100. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Nabi? Maka diampuni seluruh dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih yang ada di lautan. Makanya jangan langsung tinggalkan tempat kalau sudah kita pajang. Ya, masih kiri jolok. Salah satunya juga dibaca ayat kursi. Sebelum dibaca subhanallah itu siapa yang baca ayat kursi kupuri masuk baca perlu, maka tidak ada yang bisa menghalangi dirinya masuk surga kecuali mati. Apa maksudnya dijamin masuk surga? Karena yang menghalangi orang masuk surga itu adalah mati. Tidak bisa dia masuk surga kalau masih hidup. Jadi kalau mau masuk surga coba yang pensiun mau dulu belah. Ya tapi mau ya tapi ibu ya kuina nawe itu sehingga ya sehingga mati macawe jiwa tuwe macawe waktu nawi tayi nana makurat mai rata-rata 40-50 semua di tahun ke atas ini. Nah di Tumalia di sini biasa apa namanya 3 orang bersamaan. Lama berturut-turut dia. Saya khawatir kalau masih ada malakul maut di sekitar sini bermalam. Ya. Nah sama mereka itu tomatowita jadi. Ya, sekalipun kematian itu tidak memandang situan, tidak memandang. Cuma kalau dari segi matematika, garisannya Nabi kan sudah jelas. Sudah jelas. Likulli syai'in hasadun, segala sesuatu mempunyai masa panen. Wa hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Masa panennya umatku antara 60-70 tahun. Demo putus ada. Makanya kalau ada orang mati lo kimita, kalau lo kimita lalu. Makanya nasihat itu ada 2 macam. Ada nasihat yang bisa ngomong. Yang dimaksud itu bisa ngomong Al-Quran dan hadis. Karena disampaikan oleh para ulama dan penceramah atau dai kita. Yang kita sampaikan ini berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, tapi kalau mau nasihat secara yang bisa ngomong Bu, itu sangat subjektif. Itu terkadang tidak objektif. Ya, kalau orang ngantuk diceramai Pak Jai. Ya nama putih-putih gue dikata makanan. Pak, ya. Ya kalau saya di sini ceramah 2 jam, angkat tonak kiri, tinang kotona. Ya, tapi ada nasihat yang tidak ngomong, tapi justru menasihati semua orang. Apa itu? Al-maut. Ya. Biar bagaimana jahatnya orang Pak, komite itu mati pasti sadar seketika. Kalaman pura pasti maju nak kapuapu. Makanya siapa yang selama ini lalai lo komite mati kau bilang. Ada mata tidak bisa lagi mati. Ada mulut tidak bisa lagi bicara. Ada kaki tidak bisa lagi melangkah. Kita akan seperti itu semua. Nama tajawat tu mani bawang. Kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seperti seorang tamu. Yang semua kita akan kembali. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua yang dari Allah dan kita semua akan kembali ke sana. Atau orang sementara jalan kini terus jalan. Ya. Saya sudah disampaikan Pak. Saya ini orang Pindrang. Umur
sekarang sudah 54 tahun. 54 tahun. Masih muda nih. Ya, tapi kalau 60 tahun umurku, anak tahun mani. 60 tahun mani, Pak. Nanti maksimal itu 60-70. Kalau tinggal siapa mau jaga iki manoko-noko bawa. Manoko-noko bawa jaga. Ya, saya ketawa karena cerita tadi karena saya alami. Orang tua aku tak bilang lain. Senenya wadi telepon na sa puang Allah Ta'ala kasi telepon ni makarala kasi manaite kasi ana naman nasarasa mawajama ya majama nakatuna manuko Iko ya tanaman nuko na di napanya ka gora-gora. Coba rupa. Ya jadi ya 60-70 pada saya perhatikan waktunya muda itu orang tua aku tahu pore turio. Baik galak dari oleh nanapi waktu nade. Ya, nah kita semua akan ke sana. Jadi kalau 54 tahun umurku, saya mau ke Pindrang, berarti di Pare-Pare Mas sekarang. Ya, cuma Pak Imam kuliah masuk di kota. Ada. Betul Pak. 60-70 kita hitung-hitung maki. Hitung-hitung maki. Ya, nah, makanya jangan pernah selalu menunda amal. Tapi kalau ibu-ibu di sini mau jadi cara naik tamat mana nih? Ya. Sudah lengkap-lengkap semua. Jangan pernah, ya. Pokoknya kasih lengkap-lengkap memang ya Malta sebelum menyesal. Inna aksara sihhi anglin nar minat taswif. Sesungguhnya kebanyakan teriakan ahli neraka itu adalah orang yang ketika hidup di dunia selalu menunda amal. Ya, matupi. Jangan. Pokoknya kalau ada hidayah datang ibu, bukan nur hidayah. Ya, hidayah datang, langsung eksekusi. Misalnya ada dalam hati kita, makanya nasabku mengaji kita. Pokoknya ambil memang ya Al-Quran. Satu ayat mau saja, yang penting kita langsung mengaji. Karena Allah itu tidak mau lihat banyaknya amal. Ya, Allah melihat itu amal itu yang berkualitas, bukan yang banyaknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan yang banyak, bukan yang aksaru, ya, bukan yang besar, bukan yang akbaru, bukan yang ahsan. Namun itu cek deh ko manumoi, apa namanya, berkualitas moi daripada banyak, tapi tidak ada kualitasnya, ya. Dan yang kedua yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang mudawamah. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha in qalla. Amalan yang paling disenangi oleh Allah dan Rasulnya adalah amalan yang mudawamah sekalipun itu kecil atau sedikit. Jangan berpegang kepada amal. Amal tidak memasukkan kita ke dalam surga. Cuma amal itu mengetuk pintu rahmatnya Allah. Itu amal. Ya, kalau banyaknya kita maka tidak akan sebanding dengan nikmatnya Allah yang kita nikmati. Tidak sebanding Pak. Makanya beramal yang terbaik, bukan yang terbanyak. Ya, itu malam. Tadi malam itu saya baring-baring niat mati tidur karena saya hobi itu kalianu Pak olahraga. Ya, menonton bulu tangkis kau nani ya. Stres Kak. Apa Jepang dukun na dia pina menang. Ya. La ilaha illallah yang namanya kalau bukan nasi. Tak buang-buang, ya. Nah jam berapa baru selesai? Lewat jam 12:30 sudah saya eksekusi memang. Saya tidak tahu apakah saya masih hidup sampai malam sebentar sampai subuh atau apakah saya bisa bangun sebentar subuh. Jadi jam 12 ya kalau dihitung salat tahajud alhamdulillah. Kalau tidak dihitung salat malam, salat lain tidak masalah. Yang penting eksekusi memang ibu jangan ditunda. Ya. Pagi-pagi mau maki salat duha, ambil maki hari cepat.
Jangan bilang di kantor, belum. Tidak ada jaminan kita masih hidup sampai di kantor. Idza amsayta fala tanziris sabah wa idza asbahta fala tanziril masa. Kalau kalian sampai di sore hari, jangan menunggu sampai pagi hari. Dan kalau kalian sampai pagi hari, jangan menunggu sampai sore hari. Bahkan di hadis lain dikatakan, kalau kalian sholat, anggaplah sholatmu yang kau kerjakan itulah yang terakhir. Ya, jangan Pak menunda amal. Pokoknya ya kasih lengkap memang nih, ya. Karena salah satu yang disesali orang kalau sudah mati adalah ya masih mau beramal tapi tidak bisa lagi. Jadi kalau orang sudah mati putus amalnya, putus amal, tapi pahala tidak. Ya beda amal, beda pahala. Nah, amal itu artinya pekerjaan. Pahala itu hasil dari pekerjaan. Ada orang tidak beramal tapi dapat pahala. Contoh ibu kerja di kantor itu namanya amal. Ya, pensiun putus amal tapi dapat tonji gaji pensiun. Ah, itu namanya amal. Ya, jadi orang mati sekalipun sudah mati, amalnya sudah terputus, nggak bisa lagi sholat. Itu artinya pekerjaan, Bu. Nggak bisa lagi puasa, nggak bisa lagi mengaji, tapi masih masalah yang diharap. Salah satunya adalah sedekah jariah. Ya, musyisan itu masih dibangun, Pak. Ya, masjid Kamiman nih kalau supaya tetap mengalir pahalanya sekalipun kita sudah mati. Ya, jadi jangan. Idza wada'atil janazah, ketika jenazah itu diletakkan di atas pembaringannya, mau diantar ke kuburannya. In kanat solehah, kalau dia orang yang soleh, dia lihat tempatnya di surga, ya, diperlihatkan dulu. Wa abshiru bil jannah. Nah, salah satunya innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Adapun orang yang sudah istiqomah di jalan Allah, ketika mau meninggal dunia tatanazzalu alaihimul malaika, datang malaikat itu memberikan berita gembira, wa abshiru bil jannah, dengan berita gembira surga. Nah, itu senyum, Bu, itu saya bilang tadi. Sementara dia lihat tempatnya di surga, dicabut nyawanya. Sakit, cuma dia nara sakitnya pedih. Nah, kenapa? Karena saking enaknya memandang surga. Baru memandang surga tidak terasa sakitnya sakaratul maut. Adapun kalau Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut, itu peringatan kita umatnya. Sedangkan Nabi saja merasakan, apalagi kita. Sekalipun waktu itu Nabi mengatakan, malakul maut, jangan kau simpangkan lagi sakitnya sakaratul maut untuk umatku. Sakiti memang sekarang. Ya, maka ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Berat terasa penderitaan kalian, Rasulullah tanggung. Ya, tapi apa kata malakul maut? Tidak ya Rasulullah, saya tetap simpangkan sakitnya sakaratul maut untuk umatmu yang beriman, tapi sakitnya sakaratul maut itu adalah pencuci dosa bagi mereka. Kokong kato matepe, kokong kato rati mas sompajang. Jangan terkecoh, Bu. Kenapa kelihatan menderita? Iya, karena ada dosanya dicuci memang di akhir hayatnya. Yang berangkat nanti tinggal kebaikan semata. Makanya pernah ada orang tanya ke Ustaz, kenapa nih semakin banyak kurasa ibadahku, semakin banyak juga cobaanku? Kenapa, Bu? Karena angkat dosa. Ya, makanya orang beriman itu Allah tidak mau kalau masih ada dosanya di dunia dan mati. Makanya dicuci memang dengan berbagai macam cobaan. Hati-hati terhadap dosa yang tidak ada balasannya di dunia. Jangan sampai di akhirat baru simpangkan ke Allah. Itu temanku di Makassar, Pak. Di satu dia imam di salah satu masjid. Itu Pak, kepala Quran, ya. 7 bulan 6 hari sakarat. Ya, di kalau kimi dikasih buku-buku di bawah. Tania atap panah. Ya, buka mukanya kalau dilihat, Pak. Ya, Nabi bilang semua kenapa begitu? Saya bilang tidak, ini orang baik, Pak, kepala Quran. Tapi angkat dosanya. Ya, angkat dosanya, makanya dicuci memang dosanya yang ada. Yang berangkat nanti tinggal kebaikan semata. Ya, jadi ketika mau diantar ke kubur, ingkanat soleha, kalau dia orang yang soleh, apa dia bilang, Ibu? Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Dia minta keringai. Segerakan aku, segerakan aku. Sudah ada tempatku dalam surga. Al-qabru raudatun min riyadil jannah.
Kuburan itu adalah merupakan salah satu taman surga bagi orang yang beruntung. Ya. Jangan mau kau tunggu banyak orang. Itu anakku itu di Jakarta, jangan mau kau tunggu gaya aja itu. Waktu ku hidup lu tidak pernah kena kirimi uang. Ya. Ya, jangan juga, itu bukan jadi ukuran atau mau terus tas. Manora kakak tomo aku senang, tidak ada karena mama mati. Bukan ukuran itu. Yang penting selama ini berbuat baik kepada orang itu, biar tidak ada kau di situ mati, bukan ukuran. Biar di situ kau mati dan selama ini tidak pernah memperhatikan orang tuamu atau manora toko. Ya, itu bukan jadi ukuran. Makanya ya kalau misalnya ada orang tua yang sakit, nah banyak bersaudara, maka ya yang jauh-jauh di sana Anda bisa mau kirim 4 jaga. Ya, jangan kalian atura kasih mak jaga, kalian atura madoraka. Bagira macam batu-batu itu menyama-nyama bu. Oh, asos si pagalutu. Ya, asos ngomong dengan orang tua. Namun dia apakah kembali ke seperti anak-anak? Kita yang jauh-jauh enak tiruta ke orang yang jampa kasih rasa. Makanya semestinya yang jauh itu kirimi apa-apa ya kepada yang menjaga itu saudara kita. Ya, seakan aku di sana sudah menunggu surga. Wa in kanat gaira salihah, tapi kalau dia bukan orang yang soleh, apa tuh si dia bilang apa ibu? Ya wailaha, celaka saya. Seandainya kalian dengar tadikannya kata Nabi la sayiqa di samanaku. Ya wailaha, celaka saya. Itulah baru dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq. Sekiranya bisa ditunda dulu ajalku ya Allah, mau ku apa, mau sedekah. Ini tetanggaku kemarin ya, manusia begitu mungkin. Badannya karena orang parang bungar itu semua rumahnya dipacarakan. Ada rumahnya kontrakannya, ada juga di Jakarta. Ia mati pada boleh sumbangan anak. Mesti dia punya sakit parah itu mau itu bersedekah. Ya, supaya lain itu pahalanya. Kalau anaknya sedekah kaki lain, kalau kita sendiri yang bersedekah. Makanya ibu-ibu yang sudah tua-tua ini, bapak-bapak, kalau tidak amal dia ongkosi apa, jangan terlalu banyak, simpan banyak uang di bank. Masih kaki. Apalagi kalau setiap bulan dapat jaminan dari anak. Seperti Pak Imam ini. Setiap bulan dapat terima kiriman dari anaknya. Bering asidakangi siangam ni Jawa Diandre. Itu aku bilang ki dunia ini gayanya Ci. Banyak harta, banyak mobil, tapi kalau dia di atas mobil asa murah. Apa mau dimati Pak? Nah, gayanya Ci di dunia. Ya. Makanya lebih baik berbanyak sedekah. Ibu-ibu yang banyak emasnya. Nah 60 tahun umur tak ke atas ini mati memang. Mati kimatu nasi laga ya nak temon. Ya betul kan angkat tola tuh anak tak kero. Betul banyak nih kuliah pemandangan seperti itu. Ya maka balik kau dilaga-laga nih malah salasa nih mega nih nasata. Agak je tuh melok mande tidak sembarang dimakan. Anu mapai-pai man itu diandre. Pero kimani anu manyam-manyam. Penyakit mana? Yang manis-manis. Bila jangan makan ya agak aja paling andre. Pero kimani merasa-rasa nah. Makanya saya tidak sependapat itu kalau ada pepatah mengatakan bersusah-susah dahulu. Katanya bersenang-senang kemudian. Pepatah apa itu? Saya prinsipku sejak dulu ada senang, sejak dulu ada susah. Sekarang ada senang, sekarang juga banyak susah. Mana kesenangan? Ke harta, bukan jadi ukur. Mega orang parang atau mega orang stres gara-gara orang parang. Ya, tapi tidak sedikit juga orang bunuh diri gara-gara miskin. Tidak boleh, jangan. Jadi yang mendengar ini ada kesyukuran, ya. Mau gimana dulu Pak, kalau kita ingat-ingat dulu seninya namanya mama sedih dia kan dulu Pak,
Ya, saya masih ingat yang namanya mangga yang kecil-kecil, ya tubuh rena, kota dan capu mana ya Andre? Sangat masang barakan Andre yo. Ya, ya. Sekarang la ilaha illallah, makanan di mana-mana pemula harus laut Makassar. Roti Maros sampai TV ada namanya apa namanya di pasar kuliner masuk di PT Sangi Pak Balu depan tang. Nah Andre nih Yusuf. Nah tidak semua ini juga dimakan yang manis-manis gula, makan coto, makan konro, estrol, sinae, makan kacang-kacangan. Jadi apa Pak? Dan serikaya 7 lembar 1 hari. Memang dia mata-mata pada serikaya mana kita ini? Atau daun salam. Jadi di mana kebahagiaan yang kita mau cari? Di mana kesenangan yang kita mau cari? Kita dulu kalau sampai mi anak tadi rumah senang nih orang tua tak. Sekarang sampai anak tadi rumah enak atau matang kita. Ya, tidak tahu apa nak kerja dalam kamar, terkadang ketawa sendiri, terkadang berteriak sendiri, terkadang menangis sendiri. Kayak itu bocah ambok. Iya, dikena bilang orang bersusah-susah dahulu. Sejak dulu ada susah, sejak dulu ada senang. Dulu kalau kita makan dia akan kasih pakan reang, lo kasih nala apa namanya, telurnya apa namanya di atas anunya itu sarangnya itu ayam. Ya, nah bocor hitam 2 biji, mau 9 ke bersaudara dibagi 9 Pak. Macam sarjana mana moki. Nah sekarang apa jinanya sekarang mah telepon mami ada naik. Apa namanya itu? Gojek. Ya, coba. Tapi tidak sembarang juga dimakan. Penyakit di mana-mana. Makanya jangan lupa. Tidak ada kata lain. Jangan pernah menunda berbuat amal. Fasaddaqa wa akum minas solihin. Saya mau jauh sedekah orang yang soleh. Bahkan betapa banyak sekarang orang dikubur berteriak apa? Cuma demi tengkelingai. Jin dan manusia tidak dengar. Ya, apa yang diminta? Mau kembali ke dunia. Ya, makanya jalan-jalan ke kubur ibu. Banyak di sana itu. Nasihat di sana. Saya sendiri sampaikan tadi bagus itu ziarah kubur kalau malam-malam selesai malam Jumat selesai sholat tahajud. Dia kubur kau cawe-cawe kau. Mau cawe-cawe mau kubur lagi kursi orang Mesirku. Supaya ada peringatan ini besok dikubur Pak. Di mana dikubur besok di situ tuh itu dicambah. Sudah yang mengantar kita ke kubur cuma 3, kembali 2 tinggal 1. Yang mengantar ke kubur anak keluarga dan sebagainya. Yang kedua harta kalau tinggal rumah. Ya, luas-luasnya rumahnya almarhum. Sekarang cuma menanti besok akan mulai di satu tempat yang ukurannya 1 meter kali 2 meter. Itu kalau kuliah itu loban di Sudiang Pak. Kalau Pika mengantar Maya di Sudiang, terus ada apa kayak itu dia loban. Kalau masih makin di dalam purai pati timbun tanah rata dia tanah nasalay mahalan di lain. Nasalay mahalan di Beneta tidak ada yang abadi. Ya, yang menemani kita tinggal 1 apa itu amal. Ya. Makanya ketika semua namanya dia bertanya apa dia bilang? Ya di surah Al-Mu'min 99 sampai 100. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu solihan fima taraktu buat pali suka kasih cinampe kulino. Kembalikan saya ke dunia sementara ya Allah, mau ku apa? Ya, saya mau jangan ganti semua. La'alli a'malu solihan fima taraktu supaya saya bisa mengganti amal kelalaian yang pernah saya lalaikan ketika saya hidup di dunia. Tapi apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qail. Perkataanmu itu sia-sia belaka. Ya, oleh karena itu ibu sekalian, ya nafsaka fi ahlil kubur, persiapkan diri kita apa yang akan bahwa dalam perjalanan kita masih sangat jauh, panjang dan melelahkan. Yang akan kita lewati budi terakhir. Yang pertama alam syahadah. Di sini sekarang menunggu proses ya 60-70 tahun. Sekalipun ya kematian itu terkadang tinggal yang tua, justru yang muda duluan berangkat. Ya, nggak ditahu. Cuma kalau dari segi hitung-hitungan Pak,
yang mestinya sudah tua, sudah siap nih semua karena dilewati semua nih. Sudah menjadi bayi, sudah jadi anak-anak, sudah jadi remaja, sudah dewasa, sudah ya sudah ada anak, sudah ada cucu. Mau putih mana nih gemei? Ya, saya bercermin-cermin tadi, nggak usah kumis kalau mau pemula tuh nih mau putih. Ya, sudah mana nih ya roh? Apa lagi ditunggu? Tinggal satu yang namanya al-maut. Yang kedua sering sampaikan sekalian, yang sudah tua sujud syukur kita karena tidak mungkin mati muda. Ya, yang muda belum tentu sampai masa tua. Saya waktunya Idul Fitri kembali ke kampung. Mati mana dia? Ya, saya telepon kakak, dia bilang, Dek, dulu kita dengar Puang Anu meninggal dunia. Iya anu mati, ambo anu mati, ambe anu mati. Ya, itu dulu. Sekarang sudah berubah nanti. Mati, papina ya anu. Ya. Generasi kita sekarang itu sudah berubah lagi. Ya, mati, mamina ya anu. Mati, abana ya anu. Bukan ambo, bukan ambe. Ya, bukan lagi Puang. Sekarang begitu generasi, satu generasi di kampung selesai. Siapa lagi punya giliran? Kita lagi yang punya giliran ini. Setelah itu kita melewati sakaratul maut. Setelah itu kita masuk di alam kubur. Setelah kabur kita tidak tahu berapa lama kita di sana. Makanya ada yang tanya ke Ustaz, enak itu orang dekat-dekat di kiamat dunia baru mati. Maksudnya bila tidak lama disiksa dalam kuburnya langsung dimakit. Kalau ini mah kalau cerita anak capok. Boleh jadi kita yang baru masuk. Kalau ada siksaan tengah, sepele itu siksaan orang di kubur. Pertama dinamakannya satinjana, sembarang duit TV. Ya, itu disiksa. Mungkin di hari kubur tidak disiksa nih, di kubur disiksa nih mami. Ya, yang kedua orang selalu memperlambat waktu sholatnya. Tapi yang pertama ini yang paling banyak karena laki-laki apa sembarang duit TV. Apalagi selalu kunci berdiri. Perempuan selamat ibu karena tidak pernah kuliah perempuan kunci berdiri. Kunci berdiri makin rutin mana yang nemu. Orang yang selalu memperlambat waktunya selama makanya disitulah yang keistimewaannya orang yang rajin berjamaah di masjid. Kenapa? Pertama, tidak akan diberikan kefakiran di dunia. Yarfa'ullahu lahu azabal qabr. Tidak akan disiksa dalam kuburnya. Yu'ti kitabahu biyamini. Diberikan kitab amalnya dengan tangan kanannya. Ya, apalagi yamurru ala sirati kamuril khatir. Dia akan jalan di sirat seperti kilat yang menyambar. Masjid itu jadi pesawatnya. Ya, cepat sekali. Orang itu melangkah, ini tidak. Seperti kilat. Lebih cepat daripada sepedanya Sipa. Makanya sampai sekarang itu belum pak beli sepeda. Bahkan ada sepeda aku cari-cari. Sepedanya Sipa. Bukannya dia pakai macam ya roh. Ucapkan dan ada khulul jannah bila hisabin, masuk surga tanpa dihisab. Ya, tapi yang ketiga yang paling banyak disediakan kuburnya adalah orang yang suka gibah atau selalu suka gosip. Nah, karena ini yang di sebelah kiri ini suka gosip. Ya, perempuan itu suka nonton PSM. Jadi, setelah itu dibangkitkan. Setelah dibangkitkan baru kita digini pada mahsyar. Matahari tinggal satu jengkal di atas kepala. Orang semua berlindung dengan sedekahnya. Makanya salah satu akan mendapatkan perlindungan adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak tahu. Dalam artian dia rahasiakan sedekahnya. Ya, apa kita alami di sana? Yang pertama dihisab, dihitung dulu. Sudah dihitung, baru diberikan kitab amal. Sudah diberikan kitab amal, baru kita dimizan, ditimbang. Ini sering sampaikan, mudah-mudahan dia timbangan yang berlaku, Pak. Kalau yang berlaku semua dosa dicuci dalam neraka baru bisa masuk surga. Mana sama lagi. Sehingga semua di dalam neraka. Nah, dia kata dengan sana. Masih berceramah dengan sana, dia mau itai. Ya, itu sama waktu dipadu-padui. Ya, makanya saya perbanyak sunnahku karena saya tahu banyak dosa. Ya, cuma kita tidak lihat. Seandainya kita lihat dosaku, ibu pasti ibu mati ditiling kepala bayi. Makumutok kepada ikut sesdi. Tapi mudah-mudahan kalau yang bisa yang berlaku, insya Allah masih banyak cara otomatis untuk bisa masuk surga. Salah satunya perbanyak zikir subhanallahil azim wa bihamdi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Malam ini la haula wala quwata illa billah. Kalau mau kita bukan khusus dari kemudian akan diberikan rekening gondot. Pertama adalah orang yang bersedekah selalu dirasakan.
ikhfaus sedekah. Yang kedua, orang yang bisa sabar menerima cobaan. Yang ketiga, orang yang selalu menyambung silaturahmi yang putus. Yang keempat, orang yang selalu berzikir la haula wala quwwata illa billah. Malam ini Bu, zikirnya la haula wala quwwata illa billah 1000 kali. Alhamdulillah, itu saya sudah sampai 960 kali. Ya, selesai 40 kali sebentar, insya Allah saya baca lagi salawat 1000 kali dalam situ malam. Ya, man shalla alayya alfa salatin, siapa yang salawat kepada Nabi 1000 kali dalam satu hari, lam yamut hatta yubashshiru bil jannah, ni namati nareko dena pun paitano nokoro surga. Setelah itu baru kita menunggu syafaat. Ya, setelah syafaat kita meniti di surat, barulah kita sampai di terminal terakhir, yaitu surga. Jadi perjalanan kita masih sangat jauh, tapi yang menentukan tidak ada lain kecuali di dunia ini. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, jangan hidup santai. Kalau mau hidupnya nyati kubur, capek-capeknya lagi sekarang. Kalau kita santai di dunia tindo bijama, maka tamaki kubur apa tersidil mau tinggal. Manda sarasa ki mati palu-palu. Oleh karena itu, ya kafabil mauti wa'izu kata Nabi. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Ya, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Yang akan menolong kita tidak ada kecuali amal. Demikian yang saya sampaikan, mudah ada manfaatnya. Mari kita doakan almarhumah Ibu siapa namanya? Haji Sabinta, Haji Isa. Ya ini kemenakannya katanya karena tidak ada anaknya jadi ini mari kasih kemenakannya. Ingat jangan lupakan, ya selalu didoakan beliau, kasihan. Mudah-mudahan insya Allah beliau ampuni dosa-dosanya. Tanggung jawabnya sedikit agar tidak ada anaknya. Hartanya juga mungkin tidak terlalu banyak. Jadi kumasum pajamu isalami beliau. Umurnya sampai 90 lebih, maka dia diputihkan semua dosanya. Dia meminta sepanjang umur supaya nantinya semua dosa-dosa tak diputihkan oleh Allah dan yang dicatat tinggal kebaikan semata. Ala hazini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalha wa ghsilha bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqiha min al khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas wa badilha daran khairan min dariha wa adkhilha al jannata wa a'izha min adzabil qabr wa fitnatihi wa min azabiha. Allahumma fil li hayyina wa mayyitina وغائب صغير وكبير مثل اللهم انتهى ومن توفيته فتوفوا على الإيمان اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ربنا إنك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الفاتحة. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, kita bacakan suratul Fatihah kepada almarhum Haji Supu yang sekarang sudah berbaring, ya, menjadi mayat, sudah meninggalkan kita semua bersama dengan keluarga-keluarganya. Mari kita doakan beliau, bacakan suratul Fatihah 1 kali dan qul huwallahu ahad 3 kali satu orang. Kita peruntukkan pahalanya kepada Haji Supu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas wa badilhu daran khairan min darihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Bila kurang saya mohon maaf. Minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.